hormati Bapak Israel sampai kemana-mana kami hormati. Pertama, mari kita akan bersyukur dari Tuhan masa yang telah banyak meluangkan taufikul hidayah kepada kita semuanya, yang menyebabkan hari ini kita bisa belajar berkumpul bersama di rumah Pak Saiman Kuning dalam keadaan sehat walafiat. Juga salam sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita Muhammad SAW yang kita tunggu sapanya di yang Bapak Krisna yang dilakukan oleh Satana. Ya, kita hari ini masih menjalankan puasa, bahkan kita di 10 hari terakhir. Ya, kita sudah diberitakan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa seperti yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita cerita pusat itu yang dari tadi. Diwajibkan atas kamu semua yang berpuasa sebagai orang-orang seperti kamu, ya, supaya kamu sekarang menjadi orang yang takwa. Hadirin semuanya yang dirahmati Allah, ya, puasa itu wajib. Apapun kondisinya, kita tetap wajib. Kalau tidak bisa menjalankan di satu bulan Ramadan, maka kita semuanya masih diwajibkan untuk mengganti. Seperti ibadah sholat juga sama, sholat itu ya apapun alasannya wajib gitu. Ya, wajib ini wajib semuanya yang kami sarankan termasuk saat ini dan para hadirin semuanya yang sudah lalu hari ini, ya, perkara sholat itu jangan sampai lupa. Sesibuk apapun sempatkan untuk ibadah sholat, karena sholat ini juga wajib. Ketika kita masih bernapas pun ya tetap wajib. Yang kita sakit wajib, ya. Kita mau mati pun juga masih ada kewajiban untuk melakukan sholat. Mati pun masih ada kewajiban untuk disolatkan. Karena Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, ya, perkara sholat dan perkara yang boleh itu. Nah, kita sholat ini, puasa ini menjalankan perintah agama ini dimudahkan semua urusan kita, baik urusan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Allah Ta'ala ini telah meletakkan semua kebahagiaan di dunia akhirat ini kepada di muka buruk Allah menanyakan semua kebahagiaan di dunia dan akhirat tentang bagaimana pemahaman kita tentang orang yang dia yang mencari mereka paham kita boleh mengajar dunia boleh, ya, kita cari harta dunia boleh, tapi satu hal yang pasti dan tidak harus kita tinggalkan karena kita beriman kepada Allah. Ya, beriman itu apa? Yang pertama percaya adanya Allah Ta'ala, yang kedua malaikat, kitab, rasul, hari-hari dan takdir. Ini yang tidak kita tinggalkan semuanya yang di Ramadan. Kita satu keluarga PT Yosiro ini ya sudah mungkin seperti yang disampaikan Pak Wadi, ya, kita satu keluarga. Hari ini saya terima kasih sekali atas undangan Pak Saiman ini yang berbondong-bondong kami sowan ke sini dan mudah-mudahan kalau nanti dari ini dalam rangka kita silaturahmi. Jadi silaturahmi itu bagi siapapun yang sering silaturahmi maka pertama ditambah rezekinya. Betul Pak? Nah, contohnya ini disubuh. Jadi tambah rezeki. Betul? Disubuh. Yang kedua dipanjangkan umurnya ketika kita masih bertemu saudara, teman semuanya, artinya kita masih diberikan untuk ya panjang umur, ya. Pertama ditambah rezekinya, yang kedua dipanjangkan umurnya. Nah, harapan kami kita berkeluarga satu nama PT Yosiro ini adalah salah satu tempat bagaimana kita pertama mencari saudara, yang kedua adalah mencari rezeki bersama-sama. Setuju ya Bapak Ibu? Mungkin hanya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nanti keseruan kita usah. Ya, nanti waktu dan tempat kita langsung merasakan Pak Ustaz Nurwahid dan Soro panggilan Pak. Ya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, sangat berbahagia kondisi saat ini. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan untuk melihat Pak Saiman Gunung dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kita adalah orang yang terpilih, diberi oleh Allah SWT, disiapkan menjadi orang yang sehat sampai tua dan berkelimpahan harta di saat tua nanti. Karena kita berada di sebuah komunitas yang tepat, yaitu komunitas yang setiap kita lakukan kegiatannya itu menambah kesehatan kita dan juga sekaligus menambah pengajaran kita. Satu di antaranya yang membuat keberkahan di sini adalah banyaknya aktivitas yang mengarah ke sosial, di mana sosialisasi bisnis kita ini berbeda jauh dengan bisnis-bisnis yang lain, di mana bisnis yang lain hanya sekedar informasi, pemberitahuan, tetapi di bisnis kita adalah sosialisasinya secara nyata, yaitu mengajak sehat bersama dalam program pengobatan gratis, di mana program pengobatan gratis yang kita canangkan dan sekaligus kita laksanakan rutin setiap minggu sekali, seminggu sekali di Pondokan setiap hari Jumat, di tempat saya setiap hari Ahad, di tempat Mbak Nining, timnya Mbak Nining itu setiap hari Selasa, ada juga yang hari Rabu, di tempat-tempat lain ada Kamis, ada Senin. Intinya aktivitas kegiatan bisnis kita yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sosialisasi, tapi tidak hanya sekedar sosialisasi, tapi diwarnai dengan sosial, bakti sosial berupa pengobatan gratis. Nah, ini adalah bentuk perbedaan bisnis kita dengan bisnis yang lain, di mana kita ini langsung bisa memberikan bukti nyata berupa mengajak kesehatan. Bahkan di acara-acara tersebut sering terjadi spontan, itu ada testimoni. Begitu kita suguhkan Lionti kepada para yang hadir, banyak juga yang langsung bisa merasakan, yang dulunya mungkin semula itu kaki nggak bisa ditekuk, spontan langsung bisa ditekuk, terus kepala berkunang-kunang, mata berkunang-kunang. Begitu minum Lionti langsung dirasakan hilang berkunang-kunangnya, vertigo yang seolah-olah dunia ini bergoyang-goyang. Begitu minum Lionti hilang vertigonya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi, kejadian-kejadian nyata di saat diadakan sosialisasi dalam bentuk pengobatan gratis, terapi pengobatan gratis yang selalu dilakukan oleh semua mitra. Dan ini kita gerakkan secara serempak, semakin banyak mitra yang ada, kemudian dilebarkan. Yang dulu itu hanya sekedar di Mondokan, sekarang ada di Tanon, ada di Ketro, ada di Sumberlawang, ada di Ngandul, dan nanti di Jati Tengah, kemarin di Dompring. Nah, ini
Ini menunjukkan perbedaan nyata dengan bisnis yang lain. Nah, Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kita sadari atau tidak kita sadari bahwa program-program seperti inilah yang membuat bisnis kita itu bisa bertahan lama. Jadi ini fakta bahwa orang-orang yang ada di komunitas kita itu bahkan banyak sekali orang yang tidak paham dengan bisnis. Tetapi faktanya juga menghasilkan penghasilan, juga mendapatkan penghasilan. Jadi berawal dari kepingin sehat, kemudian mengkonsumsi rutin, di balik mengkonsumsi rutin itu nanti muncul suatu penghasilan yang tanpa panjenengan, tanpa disadari oleh para mitra tersebut. Sehingga orang-orang yang seperti inilah yang membuat bisnis kita ini berumur panjang karena sulit untuk diprospek oleh orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang ikut di bisnis yang lain, ini pure menjalankan bisnis sehingga begitu diiming-imingi tentang penghasilan, tentang sistem dan sebagainya, itu biasanya mudah untuk berpindah. Tetapi di bisnis kita, insya Allah orang-orang kita itu orang-orang militan. Jadi tidak kepengen bisnis yang lain, begitu ya, itu faktanya seperti itu. Bahkan kalau ada orang-orang lain yang ikut bisnis kita, sepertinya itu menemukan suatu tempat yang tepat, nyaman, dan berumur panjang. Begitu dekatnya sehingga seperti kegiatan seperti ini nuansa seperti ini nggak akan didapati di bisnis yang lain. Nggak akan didapati di bisnis yang lain. Kalaupun di bisnis yang lain mengadakan hal seperti ini, sifat kekeluarganya itu beda. Karena orientasinya itu hanya sekedar uang. Tetapi kalau di bisnis kita ini lebih mengutamakan kekeluargaan. Seolah-olah uang itu nggak seberapa diperhatikan, tapi justru keakraban, kekompakan, kekeluargaan, kebersamaan ini yang menjadikan nilai khusus, nilai tersendiri dibandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kelas 1 awal